Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Menurut akan membacakannya buat kita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, mari kita bersyukur dalam segala sesuatu. Mari kita bersyukur dalam Segala sesuatu. Judul khotbah hari ini adalah Keluarga Perjanjian yang menjadi platform penginjilan 237. Bacaan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 25. Kita sedang membahas tentang kitab Efesus selama beberapa minggu ini. Mulai pasal 1 sampai pasal 3, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebenaran rohani, yaitu tentang berkat luar biasa sebagai anak-anak Tuhan dan hak istimewa sebagai orang Kristen. Status kita berubah total di dalam Kristus dan telah memperoleh otoritas rohani yang luar biasa. Melalui berkat surgawi, kita telah menjadi warga surga, anggota keluarga kerajaan rohani. Keluarga kerajaan dunia ini terbatas, tetapi keluarga kerajaan rohani yang tak terbatas adalah berkat terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Maka Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menikmati dengan teguh status dan otoritas sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Selanjutnya, mulai dari pasal 4 menjelaskan tentang sikap rohani sebagai orang Kristen. Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan yang memiliki hak istimewa rohani tersebut menggunakannya dalam kehidupan. Pertama-tama, Paulus menyebut tentang tindakan di dalam gereja yang merupakan komunitas perjanjian yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Kontennya seperti ini, berusahalah memelihara kesatuan roh. Kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang berkenan kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada seperti seorang arif. Selanjutnya melalui bacaan hari ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang keluarga, yaitu komunitas lain yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Sebagai hasil karya keselamatan Tuhan, gereja muncul. Dan sebagai hasil karya penciptaan Tuhan, keluarga muncul. Rasul Paulus menekankan bahwa tidak hanya gereja tetapi juga keluarga harus menjadi komunitas perjanjian. Itulah sebabnya keluarga perjanjian itu sangat penting. Melalui pentabisan Bait Allah tahun ini, kita telah membangun platform untuk penginjilan 237 dan kita akan menantang diri dengan perjanjian untuk penginjilan 237 mulai tahun depan, tahun 2023 yang sebagai tahun pertama. Untuk itu, yang penting adalah keluarga perjanjian yang menjadi platform lain untuk penginjilan 237. Ketika gereja dan keluarga menjadi satu melalui perjanjian, penginjilan 237 akan dipicu dengan kuat. Kesatuan perjanjian gereja dan kesatuan Injil di keluarga akan menjadi dua sayap untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Jika seekor burung kehilangan kekuatan di salah satu sayapnya, ia tidak dapat terbang dengan baik. Itulah mengapa setan menyerang begitu sering untuk mematahkan kedua sayap, yaitu gereja dan keluarga.
Karena dua komunitas yang Tuhan sendiri dirikan untuk perluasan kerajaannya adalah gereja dan keluarga. Setan menyerang sampai gereja dan keluarga hancur. Betapa banyak gereja dan keluarga di seluruh dunia tertipu dan menderita kesulitan karena penyerangan setan. Karena kita menyadari kenyataan rohani ini, kita tidak boleh tertipu mulai hari ini. Ada cerita seperti ini, ada seekor singa dan seekor sapi yang sangat mencintai satu sama lain di sebuah desa yang indah dan damai. Sapi menyukai keberanian dan karakter singa yang pendiam, dan singa menyukai kebaikan dan ketekunan sapi. Mereka saling jatuh cinta, jadi keduanya menikah meski ditentang. Mereka berjanji satu sama lain untuk rajin mencintai. Sapi rajin menyiapkan rumput yang enak dan menyajikan kepada singa setiap hari. Singa tidak suka tetapi sabar karena cinta. Singa juga rajin menyiapkan daging yang enak dan menyajikan kepada sapi setiap hari. Sapi juga kurang enak tetapi menahannya karena cinta. Namun akhirnya mereka bertengkar dan bercerai. Saat mereka bercerai, mereka berdoa mengatakan yang sama satu sama lain. Aku sudah rajin. Maksudnya apa? Mereka sama sekali tidak peduli pihak lawan. Mereka hanya rajin dari sudut pandangnya sendiri. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri yang berasal dari Kejadian pasal 3 ini pada akhirnya merusak semua hubungan keluarga. Tidak tahukah saudara bahwa hubungan Adam dan Hawa merusak setelah berbuat dosa melalui peristiwa Kejadian pasal 3. Keduanya sama-sama menjadi egois yang gigih. Mereka telah jatuh ke dalam hubungan yang menyedihkan di mana mereka saling mempersalahkan di hadapan Tuhan dan saling menyalahkan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara tidak lagi tertipu oleh setan dan memulihkan hubungan perjanjian Injili yang saling menghidupkan, menyelamatkan dalam situasi apapun, dan dapat menjadi keluarga platform yang kokoh untuk penginjilan 237. Pokok bahasan yang pertama adalah hubungan suami dan istri secara Injili. Dalam ayat 22 sampai dengan 24, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ketika para suami ditanya ayat mana dalam Alkitab yang paling mereka sukai, mereka menjawab seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini tidak berarti disuruh secara sepihak. Rasul Paulus mengatakan hal ini dalam ayat 21 sebelum menyampaikan bacaan hari ini. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rasul Paulus berturut-turut mengungkapkan hubungan suami dan istri Alkitabiah, hubungan orang tua, anak, dan anak Alkitabiah, dan hubungan sosial Alkitabiah dari ayat 22 sampai Efesus 6 sampai ayat 9. Dasarnya adalah di dalam takut akan Kristus untuk menaati satu sama lain. Ini bukanlah sikap yang harus dimiliki secara sepihak, tetapi sikap yang harus dimiliki satu sama lain dalam semua hubungan. Namun, ada alasan mengapa Paulus secara khusus menekankan tanggung jawab kepada istrinya setelah mengatakan hal tersebut. Dalam ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh.
Kepala berarti kepemimpinan. Peran istri membuat suami menjadikan kepala dan bertanggung jawab untuk menegakkan otoritas suaminya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya sama seperti kita dengan sukarela menaati Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Demikian pula istri harus dengan rela menaati otoritas suami di dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 2, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Maksudnya apa? Sekalipun sang suami tidak percaya, ketika kita mengakui otoritasnya, kemungkinan sang suami akan berbalik kepada Tuhan semakin besar. Mereka yang sungguh-sungguh berdoa untuk perjanjian terhadap suaminya, mohon praktekkan perkataan ini terlebih dahulu. Maka jadwal waktu akan lebih cepat. Dalam ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sebagaimana Paulus menekankan ketundukan istri, suami juga dituntut tanggung jawabnya atas istrinya. Tanggung jawab itu yakni mencintai istrinya. Ada juga orang yang seperti ini. Kalau disuruh untuk mencintai istrinya, dia menjawab, ya orang yang tidak pantas dicintai. Gimana caranya saya cinta dia? Atau ada pun yang menjawab, istrinya harus berusaha supaya layak dicintai. Baru saya bisa cinta dia dong. Namun, jika kita melihat kata-kata apa yang digunakan untuk cinta di teks ini, kita akan tahu bahwa gagasan ini salah. Agapao dalam bahasa Yunani berarti kasih agape Tuhan yang sepenuhnya berkorban dan tanpa syarat. Kasih agape berarti bahwa kita harus mencintai meskipun kita tidak layak mencintai atau tidak memiliki syarat untuk dicintai. Yesus Kristus mencintai gereja, tetapi bagaimana dia menyukainya? Dia bahkan memberikan nyawanya sebagai korban untuk gereja. Singkatnya, kasih itu kasih yang sepenuhnya berkorban tanpa kesalahan apapun. Beginilah cara suami mencintai istrinya. Paulus berulang kali menekankan dalam ayat 28 dan 33 bahwa suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Tadi saya katakan bahwa suami adalah kepala istri. Tetapi fakta bahwa suami adalah kepala istri tidak berarti kekuasaan. Apa peran utama kepala? Itu adalah pemahaman dan penerimaan. Sejauh suami memahami dan menerima istrinya, istri akan mekar. Kemampuan terpendam dalam diri istri dilepaskan. Ketika ini terjadi, mereka menjadi keluarga dengan vitalitas tinggi. Seorang sarjana rumah tangga bernama Gary Smalley membandingkan perbedaan antara suami dan istri dengan kerbau dan kupu-kupu. Suaminya tidak peka seperti kerbau, sebaliknya sang istri sensitif seperti kupu-kupu. Yang penting adalah mengakui perbedaan dan saling menghormati. Kita harus memahami sudut pandang dari pihak lawan. Hal yang sama berlaku untuk arti asli tunduk dalam teks hari ini. Kita harus menjadi seperti ini. I'm okay, you are okay, everybody's okay. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara, khususnya semua pasangan suami istri, memulihkan hubungan pernikahan yang telah menjadi satu dalam Injil. Membangun keluarga di atas hanya 3K,
Kristus, Kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus, dan menjadi tokoh utama dalam memperluas Kerajaan Allah. Pokok bahasan yang kedua adalah hubungan anak dan orang tua secara perjanjian. Dalam 6 ayat 1 sampai dengan 3, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Setelah menjelaskan hubungan suami dan istri, Rasul Paulus menjelaskan hubungan seperti apa yang harus kita miliki dengan orang tua kita. Rasul Paulus mengungkapkan pentingnya bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sebagaimana seorang istri mengakui otoritas suaminya, pentingnya bagi anak-anak untuk mengakui otoritas orang tuanya. Dasarnya adalah di dalam Tuhan. Yang pertama, perkataan ini memiliki makna dari sudut pandang Tuhan. Jangan memutuskan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dari sudut pandang atau pikiran diri sendiri. Jika kita telah dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru melalui Yesus Kristus, sekarang kita harus menafsirkan dan menerapkan semua bagian hidup kita dari sudut pandang Tuhan. Itu adalah kehidupan beriman Alkitabiah. Yang kedua, perkataan di dalam Tuhan memiliki makna rohani yang lain. Taat orang tua ini tidak berarti mengikuti secara tulus seperti seorang buta. Ada prinsip penting dalam Alkitab. Jika kepatuhan kepada orang tua menjadi ketidaktaatan kepada Tuhan, kita harus mematuhi Tuhan yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Secara rohani, penundaan kehidupan beriman karena kata orang tua jangan percaya kepada Yesus Kristus adalah penghinaan terbesar, sambil mengatakan bahwa saya harus menaati perintah orang tua. Saya harap saudara yang memiliki orang tua yang tidak percaya harus bertindak dengan bijaksana, supaya orang tua saudara dapat berbalik kepada Tuhan melalui tindakan saudara sehari-hari. Dalam ayat 4, dan kamu bapa-bapa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang terakhir, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana menyampaikan perjanjian dengan bijak kepada anak-anak yang merupakan warisan yang diberikan Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa prioritas utama adalah komunitas rohani ketika orang tua mengkomunikasikan perjanjian kepada anak-anak mereka. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dengan kata lain, jangan memberi luka kepada anak-anaknya. Jika orang tua memberi luka kepada anaknya, saluran komunitas mereka akan tertutup. Dalam situasi ini, apapun yang orang tua katakan tidak mudah tersampaikan ke hati anaknya. Kita harus menyadari dan mengakui kesenjangan antara generasi orang tua dan generasi anaknya. Jika kita mulai menyesuaikan generasi sekarang dengan paradigma masa lalu, kesenjangan itu tidak dapat dikurangi. Itulah sebabnya kita harus berkomunikasi secara rohani sambil menyadari bahwa itu tidak salah, tetapi sesuatu yang berbeda. Rasul Paulus memperjelas bahwa orang tua memiliki tugas rohani untuk diwariskan kepada anak-anak mereka. Itu adalah seharusnya membesarkan anak-anak mereka hanya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Betapa banyak orang tua yang telah membesarkan anak-anak mereka menurut pemikiran, standar, dan emosi mereka. Sehingga Rasul Paulus menekankan bahwa orang tua mereka hendaknya membesarkan anak-anak mereka hanya dengan ajaran dan nasihat Tuhan. 3 organisasi, yaitu Freemason, New Age, kelompok Yahudi, manipulasi zaman ini.
khususnya New Age menyampaikan pesan generasi muda kepada Anda harus menjadi tuan hidup sendiri dan hidup sebagaimana adanya. Gereja pun seringkali mengajar legalisme, mistisme, dan humanisme, bukan Injil. Hasilnya generasi penerus sedang terhanyut oleh arus budaya duniawi dalam Kejadian pasal 3, 6, dan 11 tanpa mengenal Injil. Itulah realitas anak-anak kita saat ini. Itulah sebabnya kita harus berperan sebagai menara pengintai rohani. Yang penting kita tidak boleh memikirkan anak kita dengan standar kita. Terkadang kita mungkin merasa kualitas anak kita kekurangan. Kadang mereka mungkin berbuat kesalahan, kadang mereka mungkin berbuat jahat atau menyimpang. Tetapi kita tidak boleh memblokir atau menjarakan anak-anak kita karena apa yang dilihat mata bukanlah segalanya. Yakub menghargai dan menyimpan dalam hatinya mimpi Yusuf yang diterima dengan sia-sia oleh saudara-saudara Yusuf. Kita sebagai orang tua harus memiliki sikap rohani seperti itu. Karena ini adalah jadwal waktu tumbuh kembang anak kita. Kita harus membantu mereka agar anak-anak kita, yaitu remnant, mengalami penciptaan kembali. Secara khusus, penting untuk memiliki waktu forum tentang bagaimana kita berpegang pada perjanjian, bagaimana kita berdoa sambil berpegang pada perjanjian, dan bagaimana doa kita digenapi di ladang kita masing-masing. Penting untuk berbagi forum yang benar-benar tulus dengan anak-anak kita, yaitu remnant. Kemudian remnant itu akan mengalami kasih karunia Tuhan yang mengubah total hidupnya. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara khususnya orang tua dan para guru dapat menjadi platform remnant yang akan menetapkan remnant sebagai puncak untuk 3 zaman, sebagai elit Injil, dan sebagai tokoh utama untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku. Sebagai kesimpulan, ada artikel berjudul Resep Teh Cinta. Pertama, potong akar keluhan dan kebencian dan cincang halus. Kedua, kupas kesombongan dan percaya diri, lalu cuci dan keringkan. Ketiga, kupas dan iris kekesalan dan acar dengan pikiran luas. Keempat, buanglah benih kekecewaan dan kebencian, lalu lebus dalam air bersih ampunan. Kelima, masukkan semua bahan tersebut dalam ketel, tambahkan 2 kesabaran dan didihkan sampai rasa pahitnya hilang. Keenam, aduk rata dengan sukacita dan rasa syukur dan tambah sedikit senyuman indah. Tuangkan ke dalam cangkir iman yang murni dan minumlah selagi hangat. Apakah saudara setuju? Jika kita dapat menyedot teh cinta semacam ini dalam setiap hubungan yang kita jalani, tampilan hidup kita akan sangat berbeda. Khususnya kita yang telah meminum teh cinta, teh Injil yang dinyatakan melalui penyaliban Yesus Kristus, harus menjalani kehidupan yang berbeda dari kehidupan duniawi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi keluarga perjanjian 237 dengan pemulihan hubungan suami istri Injili dan hubungan orang tua anak perjanjian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang telah menyelamatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami menikmati status dan otoritas kami sebagai anak-anak Tuhan. Selama kami hidup di bumi ini, kiranya kami menikmati berkat surgawi di keluarga kami dan gereja kami. Kiranya keluarga kami menjadi platform yang menyelamatkan 237 bangsa dan 5.000 suku. Kiranya rumah kami menjadi rumah misi di mana murid Kristus, yaitu anggota keluarga rohani, tinggal bersama-sama.
Tolong pulihkan total hubungan suami istri dan hubungan orang tua anak dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.